yang sangat teduh, yang sangat asik memimpin kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan juga spesial bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan langsung saja ya teman-teman, mungkin muka dimas saya terlalu panjang, tapi saya ingin sedikit menyampaikan bahwa di sini bukan niat saya untuk menggurui teman-teman, tapi kita untuk berbagi apa saja sih yang sebenarnya yang pernah kami lihat, terutama dari teman-teman Bintang Sporong, kondisi pendidikan yang ada di Aceh Selatan. Dan tadi juga Bang Fakrul menyampaikan bahwa saya guru penggerak. Sebenarnya saya bukan guru penggeraknya Bang Fakrul, tapi saya sempat menjadi pengajar praktik guru penggerak di PD, dan saat ini juga dipercayakan oleh kementerian sebagai pelatih ahli sekolah penggerak di Nagan Raya. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa berkunjung ke Aceh Selatan untuk berbagi terkait dengan guru-guru penggerak dan sekolah penggerak. Saya boleh share screen Pak Fakrul? Boleh Pak, boleh Bang. Oke teman-teman, ini mohon maaf mungkin sedikit mengganggu atas screen yang saya bagikan. Ini saya boleh diizinkan untuk host untuk Bintang Sporong atau co-host? Sebentar Bang, lagi di Bintang Sporong. Ya, udah. Ya, sekali lagi teman-teman, Bapak, Ibu yang hadir, ini mungkin sedikit mengganggu screen yang saya tampilkan, tetapi ini hanya untuk memenuhi, mana tahu teman-teman ada yang hanya butuh mendengar, tapi ada juga beberapa teman kita kadang-kadang harus melihat, harus mendengar, dan harus membaca. Makanya saya izin untuk sedikit berbagi melalui layar ini, teman-teman. Oke. Saya diberikan kesempatan oleh Pak Ketua sebelumnya 15 menit, tapi ini insya Allah saya maksimalkan dalam 15 menit. Tadi saya sempat mengingat dan mencatat ada disinggung oleh Pak Ketua dengan pertanyaan apa kabar sih pendidikan Aceh Selatan sekarang. Nah ini tentu tanda tanya bagi kita semua. Dan tadi juga Pak Fakrul menyampaikan bagaimana kondisi kurikulum kita saat ini. Apakah masih 2013 atau sudah transisi ke kurikulum merdeka. Dan tadi juga Bapak PLT Kadis kita juga sempat menyinggung guru penggerak. Insya Allah nanti teman-teman akan saya singgung sedikit demi sedikit terkait 3 poin ini. Dan teman-teman mohon maaf suara saya kecil, ini saya coba besarkan. Dan saya akan sedikit berbagi terkait tantangan pendidikan Aceh Selatan. Sebenarnya pendidikan Aceh Selatan kita itu seperti apa sih teman-teman? Yang pastinya dapat saya katakan pendidikan Aceh Selatan itu sudah sangat baik, teman-teman. Nah, tentu ini bagi kita kaget, masa sih iya pendidikan Aceh Selatan itu sangat baik, padahal masih banyak kendala di mana-mana, masih banyak kondisi guru kita yang tidak mengerti perangkat pembelajaran, tidak mengerti media pembelajaran, sumber pembelajaran. Nah, ini tentu bertolak belakang mungkin bagi sebagian kita. Tetapi saya sangat yakin, teman-teman, bahwa pendidikan Aceh Selatan itu sudah baik. Jawabannya apa? Nah, kita ini, IKAMAS ini, kita ini semua dari bimbingan guru-guru kita yang ada di Aceh Selatan. Kalau bukan guru-guru kita yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat, yang mengajarkan karakter yang luar biasa, tidak mungkin kita bisa kuliah di Jogja, tidak bisa kita bekerja di mana-mana. Dan itu semua peran daripada pendidikan Aceh Selatan di masa lalu. Dan ini patut kita apresiasi dan kita tidak boleh menutup mata, teman-teman, terkait peran pendidikan Aceh Selatan terhadap kita. Nah, ini makanya mengapa saya menyampaikan bahwa pendidikan Aceh Selatan itu sudah sangat baik. Nah, jadi banyak aspek yang memang yang harus kita perbaiki. Bukan berarti kita sudah di atas angin, terus kita nggak mau refleksi diri, tidak mau melihat kondisi hari ini, tidak mau melihat ke bawah. Nah, jadi jangan hanya puas dengan apa yang kita sudah peroleh pada hari ini. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, teman-teman. Yang pertama,
Nah, ini teman-teman. Ini ada beberapa, ini saya mendapat kutipan foto dari salah satu guru yang sangat berprestasi. Guru tersebut dimanapun ditempatkan, kalau bawa anak pramuka berhasil teman-teman. Pasti itu saya jamin. Ketika mudanya masih kuliah, beliau sering ikut dikirim oleh pemerintah, dispora, dan sekarang menjadi guru. Dan ini luar biasa, saya juga berharap ke teman-teman yang lulusan-lulusan top, yang berprestasi, yang punya karya, ayo kembali ke sekolah dan menjadi guru. Dan ini luar biasa teman-teman, kita lihat ini adalah sebagiannya anak-anak dari eh, Alur Kejerun. Nah, Alur Kejerun itu di Klut Tengah. Kalau kita mengunjungi Alur Kejerun itu sekitar 3 jam, 4 jam dari pelabuhan Klut Tengah itu, dari saya lupa namanya teman-teman. Intinya kita naik stempel, bahasa di sana stempel, 3 sampai 4 jam perjalanan. Dan di sana tidak ada jaringan teman-teman. Tapi kalau kita sudah masuk ke Alur Jerun, kita betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Kita tidak memikirkan konflik di luar, kita betul-betul menghirup udara Tuhan yang sangat sehat. Dan ternyata di sana banyak bibit-bibit generasi-generasi muda kita yang bisa berprestasi. Hanya saja perlu guru yang tepat untuk mendidik mereka. Nah, jangan sampai guru yang tidak tepat kita hadirkan di sini. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita teman-teman, bukan hanya dari dinas, kita dari komunitas juga sangat penting mengingatkan orang-orang tua kita dinas, ayo dong Pak, ditempatkan di daerah-daerah pelosok itu guru-guru hebat, anak-anak muda hebat yang tidak ingin pulang setiap hari ke kampung halaman. Nah, ini teman-teman bukti bahwa di daerah pelosok juga bisa berprestasi. Makanya saya sampaikan bahwa pendidikan Aceh Selatan itu cukup baik, sudah sangat baik. Hanya saja kita perlu guru seperti guru yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi teman-teman kita tetap harus optimis bahwa Aceh Selatan itu betul-betul akan jaya pada suatu saat melalui pendidikan. Dan kemudian, nah selain prestasi kita tidak boleh juga terlena dari prestasi yang ada. Kita lihat juga teman-teman kondisi saat ini seperti apa. Nah, ini kita menjawab tadi beberapa pertanyaan, guru belum merata. Nanti kita lihat teman-teman bagaimana kondisi saat ini, terus terbatasnya pelatihan guru, kemudian kesiapan menyambut kurikulum merdeka. Nah, ini teman-teman saya mohon maaf mungkin cara penyampaian terlalu cepat atau bagaimana, saya mohon izin, mohon maaf semuanya teman-teman. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, guru belum merata teman-teman. Nah, ini tentu ada datanya, kita melihat langsung. Yang pertama tadi kita kembali ke Alur Kejerun teman-teman. Nah, ini kondisi pendidikan, ini mereka berangkat ke kabupaten untuk mengikuti Olimpiade Sains. Nah, jadi mereka dikirim oleh gurunya dan ini stempel tadi teman-teman. Bayangkan keselamatannya untuk mengakses pendidikan dan mereka betul-betul serius, mereka betul-betul belajar dan mereka betul-betul bekerja keras supaya mereka itu memperoleh pendidikan yang sama dengan kita yang ada di seberang ini. Dan ini sangat sedikit guru yang ingin tinggal di daerah ini teman-teman. Sudah jaringan nggak ada, aksesnya juga keselamatan sangat membahayakan, komunikasi dengan keluarga di daratan juga sulit. Nah, ini menjadi PR bagi kita lagi teman-teman, bukan hanya dari dinas, kita generasi muda yang top-top, yang hebat-hebat, yang kuliah di keguruan, datang ke sini, mengabdi di sini untuk menjadi guru. Dan tentunya secara teknis nanti kita bicarakan dengan dinas. Dan teman-teman, terakhir kami juga pernah ketemu dengan Bapak Kadis sebelumnya. Beliau menyampaikan bahwa di Alur Kejerun itu teman-teman sangat kekurangan guru. Ada guru ditempatkan sebentar-bentar pulang, sebentar-bentar minta pindah. Dan beliau menyampaikan ke kami, ada nggak teman-teman punya keluarga di Alur Kejerun yang siap kita fasilitasi pendidikannya dan untuk menjadi guru. Dan sampai saat ini saya belum dapat kabar apakah memang ada anak-anak muda Alur Kejerun itu yang siap disekolahkan. Dan terakhir dari Bapak Kadis sebelumnya menyampaikan seperti itu, diminta carikan orang yang ingin kuliah dan siap ditempatkan di guru ini teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa memang pemerataan pendidikan terutama guru belum sampai ke pelosok. Tetapi kita tetap optimis suatu saat akan ada guru-guru hebat, guru-guru berprestasi, guru-guru penggerak yang hadir ke sini teman-teman.
Dan kemudian terbatasnya pelatihan guru. Nah, ini pasti dan ini juga ada temuan dari kami, dari teman-teman Bintang Sekorong, bahwa nah ini teman-teman, dari sini mereka cerita ini adalah guru-guru PAUD di Klub Timur. Kita berikan sedikit berbagilah terkait pengembangan perangkat ketika itu masih 2020 kalau tidak salah, ataupun 2021 awal, terkait RPP. Dan sekarang kita sudah berbicara modul ajar karena di kurikulum Merdeka. Dan mereka berharap teman-teman, kami pengen lagi dibuat kegiatan serupa, kami pengen lagi diundang untuk kegiatan, kami nggak perlu difasilitasi apa-apa, yang penting ada informasi baru sampaikan ke kami. Dan ini fakta teman-teman, mereka sangat jarang menemukan informasi baru ataupun kegiatan-kegiatan terkait kompetensi guru. Nah ini teman-teman IKAMAS, ayo turun kalau pulang kampung kita berbagi ilmunya yang dari Jogja, bagaimana membentuk pendidikan itu berbasis kearifan lokal, kita bawa ke kampung kita. Dan ini kami alhamdulillah ketika itu bekerja sama dengan Ketua PGRI dan juga mantan kepala sekolah SMP Negeri 1 Tapak Tuan teman-teman. Dan ini nyata sekali di hadapan kita bahwa guru kita itu sangat jarang difasilitasi kompetensi, apalagi guru-guru PAUD. Nah, jarang sekali S1. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita bagaimana guru-guru PAUD kita di Aceh Selatan itu kita dorong untuk sarjana, teman-teman. Dan mungkin bisa juga dilakukan kerjasama untuk STAI atau STAI lah, karena STAI sudah ada PGMI, dibuka PIAUD. Nah, program studi khusus PIAUD. Semua guru-guru PAUD Aceh Selatan difasilitasi untuk kuliah di STAI Tapak Tuan dengan SPP yang gratis ataupun beasiswa lah. Dan ini akan memenuhi semua guru-guru yang selama ini SMA menjadi sarjana semua teman-teman. Tentu kalau sudah sarjana secara otomatis juga pendidikan kualitas guru-guru PAUD kita di Aceh Selatan akan meningkat. Nah ini harapan kita juga mungkin bisa jadi catatan bagi kita. Jikapun nanti STAI membuka prodi baru, bukalah PIAUD, kita bayangkan saja gurunya itu pasti sangat banyak mendaftar. Bayangkan satu desa itu satu PAUD, bahkan ada 2 PAUD satu desa. Kita kalikan saja berapa gurunya, berapa orang yang akan mendaftar. Nah, ini teman-teman menjadi PR bagi kita, dan juga mungkin pemerintah kabupaten kita bisa menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendorong supaya guru-guru PAUD kita itu bisa sarjana. Nah, ini teman-teman yang menarik, kesiapan menyambut kurikulum Merdeka. Hari ini kita sudah mulai meninggalkan kurikulum 2013, sudah bergerak mengarah ke kurikulum Merdeka yang proses pembelajarannya itu semua berpusat pada siswa. Tetapi ada istilah-istilah baru yang ini sangat bahkan belum pernah didengar oleh guru-guru kita. Seperti modul ajar, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, proyek profil pelajar Pancasila. Ini istilah-istilah baru semua, dan ini harus kita sebarkan informasi ini ke seluruh daerah yang ada di Aceh Selatan. Jangan sampai nanti kita masih tertinggal menggunakan kurikulum 2013. Dan guru-guru kita juga teman-teman semua harus bergerak. Nah, kenapa ini penggerak? Guru kita itu harus punya inisiatif tanpa mengharap jabatan, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap tunjangan kinerja, semua bergerak, inisiatif. Nah, makanya perlu ada sekolah penggerak sekarang, teman-teman. Apakah di Aceh Selatan itu sudah ada sekolah penggerak, dan ini sangat menarik kalau sekolah kita ikut sekolah penggerak. Dan setiap semester itu diberikan operasional dengan biaya cukup puluhan juta, itu saya kira cukup membantu kondisi pendidikan di satuan pendidikan. Dan ada juga nanti di sekolah penggerak itu komite pembelajaran semua diberikan informasi terkait perkembangan kurikulum Merdeka. Setiap bulan mereka itu dipantau teman-teman. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi 2013, kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka ini mereka difasilitasi setiap bulan itu perkembangan dipantau. Nah, contoh saja teman-teman di Nagan Raya, ada satu sekolah di pelosok tidak ada jaringan, itu sedang dibicarakan supaya dibangun tower. Ada juga PAUD tidak ada listrik sendiri, tidak ada sanyo sendiri, difasilitasi oleh kementerian. Sekarang mereka sudah ada listrik sendiri, sudah ada sanyo sendiri, sudah mulai mandiri. Mereka setiap bulan ikut pelatihan.
terkait penguatan kurikulum Merdeka Mas, ini. itu ada eh, eh, Halo. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Makanya kita perlu mendorong supaya teman-teman, mana tahu ada saudara, ada keluarga, agar ikut menjadi guru penggerak. Nah, guru penggerak ini menjadi syarat menjadi kepala sekolah ke depannya. Bayangkan kalau guru-guru kita saat ini tidak mau mendaftar jadi guru penggerak, dulu awalnya 9 bulan, sekarang 6 bulan teman-teman. Itu menjadi syarat menjadi kepala sekolah. Kalau dulu kan calon, cakep namanya, calon kepala sekolah. Ada dilatih oleh, diseleksi oleh LPMP. Sekarang namanya pun BPMP. Sekarang namanya di provinsi itu juga mengganti Balai Guru Penggerak. Semua menjadi guru penggerak teman-teman. Nah, ini kita dorong jika ada saudara, ibu, ayah yang berprofesi sebagai guru, kita dorong untuk menjadi guru penggerak, mendaftar. Dan di situ sangat banyak materi luar biasa, sangat banyak informasi yang kita peroleh. Dan ini juga menjadi penting, perlu kita ingatkan teman-teman. Tapi faktanya memang di berbagai daerah tanpa ikut cakep, tanpa ikut guru penggerak tetap bisa menjadi kepala sekolah. Ini memang dinamika politik juga tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kita ikut prosedur saja teman-teman. Kita ingatkan teman-teman kita yang bekerja sebagai guru untuk mendaftar sebagai guru penggerak, sebagai pengawas, penggerak, kepala sekolah penggerak. Dan insya Allah nanti pendidikan kita akan maju seiring waktu dengan mengikuti program ini. Saya kira itu Pak Fakrul dari saya. Mungkin nanti kita bisa berbagi lebih lanjut. Terima kasih. Mohon maaf Pak Fakrul. Mungkin ada kata-kata yang salah, yang keliru yang saya sampaikan. Saya akhiri ya Pak Fakrul dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Rahman yang telah menyampaikan cukup lugas ya. Artinya memang untuk kawan-kawan ketahui bahwasanya hari ini itu pendidikan di Aceh Selatan itu sudah baik. Namun ada beberapa sub-sub yang harus kita perbaiki, kita benahi bersama. Dan juga memang kita juga minta perhatian lebih daripada pemerintah kepada Aceh Selatan, terutama kepada Dinas Pendidikan, yang mana misalnya seperti disampaikan tadi bahwasanya memang diperlukan guru yang tepat serta fasilitas yang tepat sehingga siswa bisa meningkatkan daya ingin belajar. Artinya tidak hanya karena dia ingin menggapai cita-cita dia belajar, namun juga karena gurunya asik, gurunya itu berkompeten sehingga dia mau untuk terus nggak hanya di sekolah tapi dia bisa belajar kepada abang-abangnya atau kakak-kakaknya selanjutnya. Kemudian sebelum kita lanjut ke pemateri yang kedua, saya ingin menyampaikan ada satu fakta tadi bahwa guru di Aceh Selatan itu belum rata. Nah ini saya juga bertanya-tanya begitu kan bahwasanya tiap tahun itu 2 kampus besar di Aceh itu paling ramai yang menerima mahasiswa itu di Tarbiyah kalau di UIN dan di Unsyah itu ya bagian keguruan. Di samping lagi masih banyak kampus-kampus lain dari UTU, stay di tempat tuan dan segala macam. Nah, mengapa hari ini masih saja Aceh Selatan itu kekurangan guru?